Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridho kamalu biatini muhabbataka wa ma'rifatan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karomah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Syekh Abdullah Mubarak Syekh Ahmad Syahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan dan akhwat dimanapun berada, alhamdulillah, mudah-mudahan harapan kita semua, harapan guru kita semua, khususnya guru kita mengharapkan wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah. Di dalam sejarah Islam, sehebat apapun orang Islam kekuatannya, kalau tidak wa'tasimu bihablillah, pasti kehancuran di dalam umat Islam itu akan terjadi. Maka dari itu pentingnya wa'tasimu bihablillah itu sangat penting. Karena pernah Rasulullah juga menyampaikan pada satu saat, pada zaman, mungkin zaman ini, bahwa Islam itu terbesar di seluruh dunia, banyak sekali luar, di mana-mana Islam, di mana-mana Islam. Tapi gambarannya itu Islam itu sangat lemah sekali. Ibarat seperti buih, yaitu diombangkan ombak. Itu terjadi. Dan Islam itu tidak bisa dikalahkan kecuali Islam itu sendiri yang tidak bersatu itu tadi, tidak menyatu itu tadi. Di situ kesempatan orang-orang yang tidak menyenangi, kita termasuk memberi peluang kepada perpecahan itu sendiri. Maka dari itu di kalangan kita yang paling terkecil aja ini ya, Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, guru kita Syekh Ahmad Syahibul Wafat Tajul Arifin memesankan terakhir amanah Abah itu wa'tasimu bihablillah, jangan bercerai-berai. Soal ada perbedaan pemahaman itu bisa diislahkan, bisa ditabayunkan ya, karena masalah-masalah khususnya masalah keikhwanan ini sangat penting sekali supaya tidak terpecah belah. Masalahnya sebetulnya tidak ada kesulitannya, karena khususnya di dalam tarekat itu yang seharusnya menjadi manusia utama untuk bersatu, karena inti ajarannya itu membersihkan hatinya dengan zikrullah itu tadi. Inti pelajarannya itu kebersihan hatinya, sepertinya Allah sampaikan dalam Al-Quran, berbahagialah orang yang membersihkan hatinya, celaka orang yang mengotori hatinya. Nah, kita berupaya dengan metode zikir Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah itu, alhamdulillah, insya Allah punya cara, punya metode, punya guru yang kita seharusnya bersih hati kita. Tapi kenyataannya ini banyak sekali masih kemungkinan bukan salah ajarannya, tapi memang belum kita melakukan sepenuhnya zikrullah itu. Sehingga apa? Dampaknya bukan masalah kebersihan hati antara kita, antara orang tua dengan anaknya, antara ibu dengan anaknya, antara saudara dengan saudaranya, antara teman dengan teman aja, itu bisa terjadi perpecahan, permusuhan, pertikaian karena kekotoran hatinya. Itu menjadi utama dalam agama. Hatta ilmu setinggi apapun pengetahuan kita, ya,
kita lihat sejarah juga sudah membuktikan. Jadi awal kerusakan itu dari kekotoran hati. Kita lihat sejarahnya, mulai Allah saja mau membuat manusia, maka Allah memanggil para malaikat, wahai malaikat, nanti aku akan membuat, saya akan membuat manusia, menjadikan manusia di khalifah di muka bumi ini. Jadi malaikat itu dipanggil untuk disampaikan informasi. Malaikat sudah negor itu. Malaikat itu berani menyampaikan, ya Allah, buat apa? Lebih baik saya aja yang selalu. Nanti manusia-manusia itu nanti saling mentumpahkan darah, saling berbunuhan. Malaikat aja sudah rotok tidak mau nerimanya, ya Pak ya. Seakan-akan ada persaingan. Setelah dijadikan semua manusia, semua bangsa jin dan malaikat suruh sujud kepada Adam. Sudah mulai bangsa jin tidak mau sujud kepada Adam. Sudah ada ingin perpecahan, sudah ingin permusuhan. Bayangkan ini. Setan, jin tidak mau tunduk kepada. Alhamdulillah malaikat masih ada yang tunduk, tapi selain malaikat bangsa jin tidak mau tunduk sehingga dilaknat oleh Allah menjadi syaitan, laknatullah, diusir sama Allah. Kenapa diusir? Intinya apa? Padahal awalnya dia ibadahnya sempurna itu. Cuma satu aja ada kesombongan, kedengkian, habis Pak. Habis. Coba. Setelah Nabi Adam ada, setan tidak pernah berhenti karena kedengkiannya, kebenciannya, kecemburuannya tidak pernah berhenti mengganggu Nabi Adam. Sampai Nabi Adam pun akhirnya tergelincir, tergoda oleh syaitan tadi. Jadi tidak akan pernah berhenti. Mbah kita aja itu terus sekelas Nabi, pangkatnya Nabi, tempatnya di surga, gelondong ya, apalagi kita. Setelah Nabi Adam punya anak, terus itu terjadilah dua anak, sama Kabil sama Habil sama siapa? Qabil sama Habil. Coba timbul juga perpecahan, kedengkian, kecemburuan, sehingga Habil yang dibunuh. Yang dibunuh Habil. Bayangkan. Jadi itu sifat kedengkian itu sangat menghancurkan. Maka dari Bang Syabas sampai menurut akhlakul karimah itu, dengan masalah itu sampai perpecahan peperangan dunia ini pun itu dari kepada kedengkian itu, kecemburuan, ketamakan itu yang menjadi masalah sebetulnya. Setinggi apapun, entah dia raja, entah orang kaya, orang miskin, sama aja penyakitnya itu. Makanya kita bertorekat itu untuk menghilangkan itu. Jadi kalau kita masih ada kecemburuan, ada kedengkian, lebih-lebih dengan saudara sendiri yang dianjurkan barang siapa sesungguhnya kamu belum dikatakan beriman kalau belum kamu cintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri, sampai dikatakan kamu belum beriman itu. Kalau kamu apalagi sesama iman. Jadi kalau kita saya ini kalau sudah membenci kepada sesama itu belum beriman itu. Biar zikirnya sampai sejauh berarti tidak ada hasil daripada zikir itu. Dilihat dari posisi itu. Jadi torekat itu
ingin membantu ke sana. Yang dikatakan termasuk penyakit hati ya. Dalilnya sedikit itu satu dalil aja sudah. Di dalam diri manusia ada suatu kalbu kalau rusak semua. Bayangkan. Jadi dalil itu tadi berlaku sama siapa itu? Pada syaitan. Rusak, hatinya rusak semua. 6.000 tahun ibadahnya rusak. Coba. Nah, tarekat itu mau membersihkan itu, membantu memproses itu. Minimal mengurangi yang hasilnya nanti dengan kebersihan itu sampai Allah mengucapkan berbahagialah orang yang bersihkan, celaka orang yang mengotori dirinya. Nah, dengan demikian dengan kebersihan hati itu insya Allah maka timbullah takwa itu tadi. Bukan dengan ilmu yang banyak, bukan. Makanya ilmu itu untuk supaya bisa membersihkan hati kita itu harus bisa diaplikasikan di dalam dada kita. Karena asalnya ilmu itu dari dada. Rasulullah SAW yang menerima wahyu. Itu dibuat kitab itu sudah berapa zaman itu. Guru-guru mursyid itu apa yang ada di dalam dadanya itu ya Quran itu baru transfer. Aslinya ilmu itu dalam dada. Justru itu sudah ditulis harus dimasukkan ke dalam dada kita. Nah, untuk memasukkannya itu perlu seorang mursyid. Maka dengan ditalkin itu sesungguhnya ilmu yang ada di luar itu tadi yang tertulis di dalam kitab-kitab itu harus masuk ke dalam dada kita. Maka guru mursyid itu memasukkan itu ke dalam dada kita supaya teraplikasi. Bukan sekedar hafal. Makanya saya berani menyampaikan hatta kamu hafal 1000 kitab, kalau belum ditalkin ilmu masih ada di kitab itu, belum masuk ke sini. Makanya dengan ditalkin dan dibersihkan, otomatis kitab itu akan masuk ke dalam dada kita, teraplikasi, dan semua yang kita lakukan insya Allah menurut Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teknis orang-orang tasawuf itu begitu, sehingga orang itu menjadi takwa. Kalau sudah takwa, apa yang didapat? Pertama, orang ini kuat menahan marah, kuat memaafkan, kuat memberi maaf, berbuat baik kepada sesama dan berbaik kepada yang dimaafkan, dan membelanjakan hartanya dengan lapang dan sempit. Nanti itu timbul itu yang diminta sama Allah. Membelanjakan hartanya dengan lapang dan sempit. Kesimpulannya cuma 2 yang diminta sama Allah. Hablum minallah dengan zikrullah, hablum minannas membelanjakan sebagian hartanya. Cuma 2. Kalau 2 itu dipenuhi, insya Allah kamu termasuk orang-orang yang dapat petunjuk dan termasuk orang-orang yang takwa. Enggak banyak ini, sederhana sebetulnya. Ngaji sebanyak kitab apapun cuma 2 diminta sama Allah. Kalau tidak 2 ini kamu dihinakan sama Allah. Kamu dihinakan dimanapun kamu berada, kata Allah. Kecuali yang berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan manusia itu membelanjakan sebagian hartanya. Mau lapang, mau sempit. Kuncinya cuma di situ. Kalau tidak, kamu termasuk pembohong-pembohong agama. Tidak membelanjakan, memperhatikan anak yatim, tidak memberi makan orang miskin. Sudah gitu sholatnya sahun. Ara'aital ladzi yukadzibuddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu ala tu'amil miskin. Kalau 2 itu enggak, sudah kamu pembohong-pembohong agama. Maka dari itu kenapa? Karena penyakit itu sangat menghancurkan, maka Allah menganjurkan
penjagaannya harus terus menerus. Lupa sesaat aja, wa may yasunik rahman yaqayyid lau syaitana fahlau qurin, iblis langsung masuk menuntun kita. Makanya dianjurkan penjagaannya harus ketat. Allazi yazkurullah qiyama wa qu'uda wa la dudukmu berdiri terus menerus penjagaan. Enggak boleh lengah sama sekali. Di mana kamu menghadap, yaitu hadapkan wajahmu yaitu, kepada Allah. Jadi kelas-kelas orang-orang yang hebat saja, para nabi aja, mbah kita aja berguguran. Untung Allah itu pengasih lagi penyayang. Banyak sekali orang alim berguguran, orang kaya berguguran. Gara-gara ternyata bukan kurang ilmu, kurang pangkat, kurang pinter, bukan, kurang dekat sama Allah. Ini tarekat itu membantu itu. Nah, membantu itu kalau nggak ada tuntunan yang betul-betul serius. Sampai Allah sendiri menyampaikan dalam Quran, hei orang-orang beriman, kapan kamu serius? Bayangkan sudah beriman aja, belum bisa serius, masih ditegur sama Allah, masih diberikan anjuran Allah supaya serius. Banyak orang nggak serius. Nah, serius yang diseriusi apa? Yang diserius itu dekatnya kepada Allah. Serius itu berzikir yang sebanyak-banyaknya itu yang diseriusi. Sampai-sampai dalam Quran juga laki-laki yang tidak dilalaikan ingatannya kepada oleh jual beli. Jadi walaupun dalam aktivitas pun disuruh serius dekat sama Allah. Apalagi di waktu sholat, di waktu aktivitas itu. Laki-laki yang tidak dilalaikan ingat kepada Allah, tidak dilalaikan oleh dengan jual beli, walaupun dia takut rugi, tetap suruh serius dekat sama Allah. Laki-laki yang dilalaikan mendirikan sholat, apalagi sholat. Kadang-kadang sholat orang zikirnya enggak serius, ya enggak bisa sahun. Tidak dilalaikan oleh membelanjakan sebagian hartanya, dibelanjakan juga tapi enggak serius dekat sama Allah, ria, habis. Kenapa seorang laki-laki tadi itu melakukan itu? Karena dia takut. Semua yang dilakukan pada satu saat tidak punya nilai karena tidak serius dekat kepada Allah. Seperti halnya juga dalam Quran disebutkan, wahai orang-orang beriman, kapan kamu serius untuk dekat kepada Allah? Yang diminta itu dekatnya yang serius itu, bukan lain-lain yang serius. Yang bisa diistiqomahkan itu zikir itu, setiap detik itu baru serius. Nah ini kalau nggak digurui, nggak bisa digurui aja, perlu dilatih, perlu riadoh, perlu uzlah, perlu untuk menseriusinya itu. Tokoh-tokoh Imam Ghazali itu perlu sampai berholwat sampai 20 tahun ke belakang Irak. Syekh Abdul Qadir 20 tahun ke Irak, Imam Ghazali itu di menara itu 10 tahun lebih, itu untuk membuktikan keseriusan itu tadi. Gak ada enak-enakan, gak ada santai-santai, gak ada, butuh keseriusan. Jadi sampai orang beriman aja, wahai orang-orang beriman, kapan kamu serius? Ya, coba Ustaz sebutkan ayatnya. Apa itu? Orang beriman serius. Di dalam surat yang ke-57 Al-Hadid namanya, ayatnya 16 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fadala alaihimul amadu wa qalat faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Yang artinya alam yakni lilladzina amanu, belum tiba waktunyakah
beriman. Belum waktunya apa? Oleh Allah diteruskan antakhsha'a qulubuhum, yaitu untuk memperhatikan hati-hati kamu, untuk menseriuskan hati kamu. Untuk apa serius hati? Lidzikrillah, untuk berzikir kepada Allah. Wa ma nazala minal haq, dan bukankah telah diturunkan kebenaran atas mereka. Kepada kita Al-Quran, Sunnah sudah diturunkan kepada kita. Allah memperingatkan wala yakunu kalladzina utul kitaba, dan janganlah kamu seperti orang-orang ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani sebelum kita. Fadala alaihimul amadu, diberikan masa yang panjang, diberikan waktu yang panjang oleh nabinya, oleh penuntunnya, menunda-nunda. Faqasat qulubuhum, sehingga hatinya menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, dan akhirnya kebanyakan dari mereka itu menjadi orang-orang yang fasik. Al-ayat. Jadi sampai ditanya, kapan kamu serius? Nunggu apa? Nanti seriusnya kalau sudah mau mati baru nyesel. Kapan? Sedangkan waktu terus. Jadi tidak diisi, kosong, tinggalkan begitu aja. Padahal diberi kitab juga, diberi keilmuan, tapi kedekatannya yang gak serius. Ya, fasik, bahkan mati dalam keadaan fasik. Maka dari itu ceramah saya ada yang Ustaz kok ceramahnya pancet ikut-ikut tok gitu. Ya memang ini yang paling serius, ini yang banyak tidak disampaikan di masyarakat. Tarekat itu yang ikut tuh gak banyak. Mungkin dalilnya juga begitu, sedikit sekali orang yang berzikir kepada Allah, gak banyak. Kalau zikir-zikiran urusan dunia akeh. Kalau urusan dekat khusus kepada Allah itu hampir-hampir orang gak suka, gak serius, karena seakan-akan tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan padahal di seluruh dunia dan isinya itu, ya tahu, apapun isi kesenangannya, bahkan surga pun di sisi Allah itu lebih baik. Ya, orang yang bisa berada di sisi Allah, orang yang berzikir, yang dalam zikirnya kepada Allah, baru dia bisa menempati posisi itu, yang tempat yang sebaik-baiknya itu tadi. Di dunia kita sudah bisa menempatinya, di akhirat kita akan bersama Allah juga. Tapi di dunia kita enggak bersama Allah, di sana jangan harap kamu bisa bertemu sama Allah. Kalau di dalam Quran itu, kalau kamu sudah buta di sini, di sana lebih buta lagi. Jadi diraihnya di sini. Ini makanya ceramah orang tarekat yo ini tok. Karena menyangkut keseluruhannya. Kalau ini gagal, semuanya yang kita amalkan tadi itu gagal. Jadi ini sangat menentukan. Nah, makanya kalau tidak serius nggak bisa. Sampai-sampai di waktu sholat, di waktu kita beraktivitas saja tadi, tetap harus serius. Maka jadi serius itu dengan dalilnya semua serius. Dudukmu, berdirimu, berbaringmu, nggak ada lagi waktu yang harus. Itu berarti serius. Kalau duduk aja, berdiri nggak serius. Makanya banyak orang berzikir tidak serius. Kalau tidak bertekad untuk serius aja kesulitan. Karena zikirnya kadang-kadang cuma habis sholat, duduk, setelah berdiri sudah enggak. Istighosah, ya. Setelah datang dalam perjalanan untuk menuju tempat istighosah saja sudah enggak ingat sama Allah. Duduk baru ingat, selesai lupa lagi sama Allah. Buka Quran ingat sama Allah, sebelumnya lupa. Habis baca Quran lupa lagi, enggak serius itu. Nah, untuk serius itu memang harus mencari guru mursyid, masuk ke dalam halakoh-halakoh
dalam orang-orang pilihan Allah tuh baru bisa. Kalau enggak bisa. Jangan kelas sampean. Seperti saya katakan dulu, zaman dulu Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Ghazali, orang-orang alim semua itu tadi dalam silsilah tarekat itu semua dulunya juga tanpa dia masuk ke dalam orang pilihan, tanpa dia bertarekat, tanpa dia bertasawuf, tidak bisa serius. Makanya kalau kita lihat orang-orang serius itu enggak banyak. Coba lihat sejarah tarekat yang mutakbaroh itu silsilahnya paling berapa? 1.500 tahun itu. Kalau khusus di Suralaya cuma sampai 37 kiai. Silsilah itu sampai 37 ulama. Padahal 1.500 tahun. Enggak banyak. Jadi orang pilihan. Nah, kita masuk ke situ dalam guru kita orang bilang alhamdulillah. Jadi yang banyak diseriusi. Zikir ini, terutama yang di dalam zikir ismu zatnya, membersihkan tauhid kita. Jangan sampai tercemar. Maka dari itu kita diberikan oleh Allah yang semudah-mudahnya, nggak dipersulit. Zikir ngambilnya aja cuma 15 menit, 20 menit selesai. Nggak dipersulit. Dilakukannya juga nggak ada hambatan, nggak ada kesulitannya. Apalagi dikatakan zikir khofi. Nah, prosesnya nanti mudah sekali. Prosesnya itu pengembangan diri itu nanti akan terproses sendiri untuk mencapai makom-makom yang dicapai oleh orang-orang soleh. Itu otomatis. Dengan kita terus berzikir secara otomatis. Maka saya beri ilustrasi, Allah juga memberikan ilustrasi di dalam Al-Quran surat Ibrahim ya, seperti pohon yang akarnya menghujam ke bumi, ujungnya ke langit, dia kokoh, dia kuat, setiap saat berbuah. Nah sekarang sampai diberi bibit solehahnya, tinggal disirami nanti. Siramannya hataman, manakiban, ziarah. Nanti dia berproses itu, karena ada bibitnya. Nah masalahnya jadi nggak terproses, kita hataman jarang, manakib jarang, bibitnya nggak disirami, ya lama-lama mati. Makanya itu satu paket tidak boleh dipisah-pisahkan. Biar bibitnya unggul, kalau nggak disirami mati. Kalau apalagi yang belum berzikir, bedanya orang yang berzikir dengan tidak berzikir, kata Rasulullah, seperti orang hidup dengan orang mati. Tapi kalau orang berzikir, dia hidup sampai mati pun. Dikatakan Allah, siapa yang mengatakan mati? Orang-orang yang syahid itu. Orang berzikir itu orang syahid, kenapa memerangi hawa nafsunya? Siapa yang mengatakan mati? Dia tetap hidup, tetap menerima nikmat rezeki dari aku. Cuma kamu tidak paham. Sudah mati aja, enggak. Itu namanya panjang umur, itu enggak mati-mati. Cuma pindah tempat toh. Ini kita hidup sudah belum mati, sudah dikatakan mati, tidak manfaat. Ya toh. Untuk dirinya enggak manfaat, apalagi untuk orang lain. Ya. Jadi yang dibutuhkan itu semua waktu harus serius, enggak ada lagi dibuang-buang, mau kerja, mau apa, mau dia kaya, mau miskin. Nah kalau kita sudah terbiasa memanfaatkan Allah dalam keadaan suatu kondisi berubah-ubah, senang, susah, untung, rugi, insya Allah. Di dalam keadaan sulit, kata Allah, barang siapa ingat kepadaku di waktu senang, di waktu sulit, nanti Allah yang langsung membackup kita. Itu otomatis Pak. Nanti berkembang, sirami, keluar kuncupnya, keluar dahannya, keluar daunnya. Untuk supaya steril, bersabarlah kamu duduk-duduk bersama orang yang mengharapkan ridhonya Allah pagi dan malam. Suruh sabar duduk gini nih. Banyak orang gak sabar, buktinya gak bisa banyak, karena banyak yang gak sabar duduk sini. Kalau orang sabar pasti banyak yang duduk-duduk sini. Sabar menunggu ini sampai berbuah, enggak langsung berbuah.
Nabi aja ditakdirkan jadi nabi, enggak langsung jadi nabi, ya pada prosesnya ya. Ya, seperti Rasulullah itu mulai 25 tahun, mulai start 40 tahun, 15 tahun berkholwat dulu, baru ditalkin. Ya. Nggak langsung jadi, walaupun ada proses lagi terus, ada ujian-ujian, nggak mudah. Nah, dengan terprosesnya itu tadi, kuncinya yang sering gagal karena apa? Kita selalu melakukan sesuatu tidak ilahi anta maksudi. Makanya dimulai dengan ilahi supaya steril, tujuannya hanya kepada Allah. Ya, jangan kamu palingkan sedikitmu pandanganmu kepada perhiasan dunia, jangan ke sana. Itu kalau sudah ke sana wirid-wirid bukan wirid tasawuf itu. Gitu. Hizib-hizib itu bukan pelajaran tasawuf. Pelajaran tasawuf itu zikrullah dengan niat ilahi anta maksudi waridoka malubi atini mahabbah. Tidak ada kepentingan apa-apa. Hanya semata-mata full karena Allah. Kalau sudah full karena Allah, semuanya karena Allah, duduk karena Allah, minta kepada Allah, menyembah kepada Allah secara otomatis, baru itu yang dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru dapat apa? Hadiahnya besar. Ihdinas siratal. Di sini sirat itu bukan di sono. Sana tinggal terima ampunannya. Kalau kiri dapat azabnya, kalau kanan dapat ampunannya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ke kiri. Hanya dua nanti di sana, ampunan dan azab. Enggak ada proses lain-lain. Prosesnya semua di sini yang kita ambil. Nah, kita sudah lewat ini. Makanya dikatakan rambut dibelah 7, ini latifah 7, ini harus dilewati. Kalau sudah selesai, sudah. Masuklah kamu ke dalam orang-orang pilihanku. Nabi lewat situ, syuhada lewat situ, masuk. Selesai. Ini harus dipersiapkan karena kita mati. Yang mati baru ya Allah, yang sudah mati juga ya Allah, minta dihidupkan lagi, minta kesempatan. Jadi mumpung masih ada umur, ayo supaya kita nanti tidak menyesal di akhirat. Karena kematian ini bukan tua, bukan muda, tidak bisa deteksi, bayi pun mati. Maka dari tetap kita harus waspada, jangan sampai salah langkah. Jangan sampai arah kita hidup tidak menuju kembali kepada Allah. Ya, makanya dikatakan dari Allah, inna lillahi wa kembali kepada Allah. Selesai hidup kita. Apa? Mau apa? Apalagi yang umur sudah setengah-setengah ini, tinggal berapa? Kapan persiapannya? Ya, jadi persiapan memang. Sungguhnya orang yang cerdas itu banyak mengingat mati sekaligus menyiapkannya. Nanti nyesel. Ya. Saya kira begitu. Ya. Balik lagi, begitu mudahnya Abah Torekat ini Allah memberikan pelajaran lewat guru-guru mursyid yang bertorekat untuk bisa kita selamat daripada semua yang kita amal ibadah yang kita lakukan itu supaya steril, supaya punya nilai dan nilainya itu bisa kita bawakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang tanya? Kalau nggak ada, ini nggak nyambung keluar. Ya udah. Kalau enggak kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim.
الشافي بسم الله الغافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اكشف أتباعنا الغلاء والوباء والوحش والطاعون والقرون والأمراض والفتنة والمخانة والضنك والبخل والفقر وسدائد المصائب والأعداء الخرب من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين